Oke, jadi untuk sesi ini nih kita udah cukup lengkap ya, di antara tadi dari Mas Dwi, Puspa, terus Dilan, yang satu tadi Mbak Dewi juga udah karena mau ada syuting jadi pulang duluan kayak gitu ya. Mungkin nih di sini nih aku mau sesi-sesi tanya jawab nih dari teman-teman yang ada di depan sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan nih, boleh. Saya Oke. mencoba untuk bertanya karena saya nggak tahu. Jadi soal memang perguruan tinggi itu bukan hal yang sepele gitu ya. Karena mungkin besok kalau nek ospek ora virtual ini mungkin teman-teman bisa kenal Tridharma perguruan tinggi. Atau ospek nek virtual ada enggak itu disinggung enggak? Nah, sejauh mana jiwa seorang mahasiswa, katanya tadi kan agen of change. Bagaimana pemahaman kalian soal mahasiswa atau orang yang terdidik sebagai agen of change? Oke, terima kasih Mas Ios atas pertanyaannya nih. Jadi tadi mungkin Mas Ios sudah nanya ini, bagaimana sih kalian kan besok kan udah mulai jadi mahasiswa nih. Nah, mahasiswa kan salah satunya yang namanya pemuda kan agent of change nih gitu, terkait dengan bagaimana kondisi kalian baik di lingkungan keluarga, masyarakat gitu kan, banyak banget nih lingkupnya nih gitu. Nah, kalian sendiri gimana sih terkait itu, pendapat kalian nih gitu? Terkait agent of change. Ya, terkait agent of change ya gitu. Kalau dari lingkungan sekitar kan banyak nih yang masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Nah, mereka kan masih awam gitu kan. Kayak jalur masuknya tuh gimana sih? Apa kita harus bayar berapa puluh juta baru kita masuk kuliah, atau maksudnya kayak jalur mandiri gitu. Kan mereka belum tahu tuh SNM apa, SPAN apa, SBM apa gitu kan. Banyak sih yang nanya kayak jalurnya, kalau jalur SNM itu prosedurnya kayak gimana, cara daftarnya kayak gimana. Nah, di situ kita kayak kasih tahu. Jadi kan mereka dari yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kan mereka bisa siapin tuh dari awal gitu. Minimal itulah. Jadi kita kasih edukasi juga kayak gitu ya buat adik-adik kalian kayak gitu, terkait seleksi-seleksi yang memang masuk di PTN gitu ya. Nah, kalau yang lain nih mungkin ada yang mau nambahin nih. Dwi. Kalau saya sendiri ya saya setuju sama pendapatnya Mas Ilyas bahwa mahasiswa itu agent of change. Nah, itu bagaimana kita merespon di masyarakat itu tergantung diri kita sendiri. Jadi semisal kayak kemarin waktu RUU KUHP itu kan pergerakan juga diawali dari mahasiswa. Iya. Nah, itu kan benar sekali. Ketika pemerintah dengan kebijakannya yang kurang benar, nah itu kan mau tidak mau bahwa mahasiswa atau lembaga-lembaga lainnya itu harus turun tangan. Kalau sampai masyarakat atau orang-orang yang mungkin awam turun tangan, gunanya mahasiswa itu untuk apa gitu? Oke. Dalam bahasanya untuk membawa sesuatu yang bengkok tadi. Untuk meluruskan sesuatu yang bengkok atau mungkin ada kesalahan kayak gitu ya. Oke. Dan mahasiswa siap untuk seperti itu, digadangkan beban seperti itu. Kalau saya siap. Bukan ngurus nilai itu. Benar. Jadi kalau Dwi mungkin jadi yang sepenangkapan aku bahwa yang namanya mahasiswa itu bukan hanya sekedar untuk kayak mencari nilai aja di kampus kayak gitu, tapi memang harus ada impact-nya gitu ya. Impact-nya dalam artian di masyarakat luas gitu ya, Wi ya. Gitu. Jadi entah bagaimana kita harus kayak apa sih tanggap dalam sesuatu yang memang itu dianggap sedikit kurang kayak gitu ya, entah di masyarakat atau di yang lain, bahkan di pemerintah pun juga bisa gitu ya. Oke, emang ini udah sebelum masuk kuliah aja udah itu loh. Kritis. Iya, udah kritis loh. Kritis cari. Besok Mau meninggal. Habis itu besok kritis sama kok besok katanya dia besok koma katanya. Oke, kamu ada pertanyaan, ada itu nggak? Ada tambahan nggak?
Gak cukup. Udah cukup ya. Wah, tak enteni malah. Oh, oke. Kenapa nih? Kok agaknya mukanya gelisah banget nih gitu. Kenapa? Dari WA ya. Dari WA itu. Gimana? Oh, karena kita di sini syutingnya malam ya guys gitu. Jadi ya namanya perempuan baik-baik mungkin sekarang udah ditelepon sama ibunya ya. Banyak yang sandir Bukan di Karena Bukan perempuan yang enggak ya, aku nggak bermaksud gitu. Nah, aku tadi bilang apa namanya perempuan baik-baik ditelepon. Nah, dia bilang apa? Oh, kalau aku nggak ditelepon berarti aku bukan perempuan baik-baik gitu kan. kurang. Oke, mungkin ibunya udah nyari gitu ya. Ya, Oke, ini mau dulu nggak pamit apa-apa. duluan nih. Boleh satu nih. Ya, buat adik-adik di sini saya mau nanya. Tadi kan sudah tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak pertentangan kepada orang tua, terutamanya masalah biaya untuk Mas Dwi dan Mbak Dek Dilan. Terus kalau di Puspa kan masalah jurusan ya tadi ya. Nah, itu. Nah, pembuktian apa sih yang sebenarnya ingin kalian buktikan kepada orang tua terkait dengan permasalahan yang kalian hadapi? Maksudnya kalian tuh pengen memberikan apa sampai harus bertentangan sama orang tua? Udah nggak sih maksudnya? Oke, aku jadi udah ada pertanyaan tuh. Jadi apa namanya? Kalian kan sebelumnya kan tadi udah sempet jelas-jelasin nih ada kayak pertentangan jurusan kayak atau pertentangan yang lain, masalah kayak kendala dengan orang tua atau yang lain juga kayak gitu. Nah, terkait dengan kendala orang tua nih gitu. Jadi Mbak Vina tadi udah sampein kalian mau apa namanya? Istilahnya kayak mau cara gampangnya tuh kayak dengan pertentangan itu apa sih, kenapa kalian tuh kayak aku yakin nih kayak gitu ya Mbak ya. Nah, apa sih yang kalian mau berikan kepada orang tua kalau kamu tuh udah yakin bahwa ini tuh insya Allah udah pas nih buat aku kayak gitu. Nah, dengan adanya itu kamu udah yakin terus kayak gitu, terus apa nih yang memang kamu udah harapkan kamu pengen bisa kasih apa nih ke orang tua kayak gitu. Buktinya apa nih? Aku Iya kayak gitu. Kamu pengen buktiin apa sih kalau itu tuh emang bener buat aku kayak gitu. Ya, Apa ya? ya Dwi kamu. Ya Puspa dulu mau enggak. belum. Bentar Mbak, kan saya tuh besok dikat ya Mas. Iya, Itu kalau saya udah nggak ada pertentangan lagi, karena enggak. saya udah nurutin suruh kuliah nggak jauh-jauh ya, saya Ya turutin. udah. Yang bertentangan. Ya udah yang bertentangan Yang aja. Siapa yang bertentangan Jadi Dewi? masalah Kok? Dewi. Bilang aku. Oh Dilama ya, Odin situ ya. Yuk. Tangan. Apa ya? Enggak bertentangan yang bertentangan. Aku ya berawal-awalnya toh. Bukan Ambisi. Iya. Ya maksudnya kan ada dari orang tua tuh Kayak gelisah. Oh iya, berarti gue ngomong ini ya. Kenapa? Kalau saya sih sebenarnya bukan pertentangan, tapi lebih ke kayak orang tua saya gelisah karena khawatir masalah Cemas. biaya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, aku pengen buktiin nih kepada orang tua aku bahwa dengan adanya ini kamu bisa gimana. Ini langsung ke jawabannya nggak apa-apa ya, aku langsung balik nih ya. Yuk Puspa. Oke, kamu dulu boleh deh. 1, 2, 3, yuk. Untuk dari orang tua sendiri sih sebenarnya kalau masalah jurusan nggak ada pertentangan, tapi dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari teman-teman pasti kan meragukan ya. Ya. Saya kan ambilnya pendidikan luar biasa Ya. dan masih awal. iya masih belum dikenal oleh masyarakat dan keluarga sendiri tuh kayak kamu yakin ambil kayak gitu, ambil jurusan seperti itu. Terus kira-kira gimana tuh? Apa yang akhirnya mendasari kamu bahwa aku yakin dan aku pengen buktiin ke orang tua bahwa jurusan yang aku ambil tuh insya Allah udah bener nih buat aku kayak gitu. Untuk pembuktiannya ya membuktikan kepada keluarga bahwa saya tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang yang namanya guru SLB itu emang nggak gampang ya, karena bukan hanya sekedar mengajar aja, tapi memang harus ada empati yang banyak nih gitu. Jadi aku juga salut juga nih sama De Puspa nih, memang harus pada intinya kayak niatnya emang udah bagus untuk bermanfaat nih. Gitu ya De Puspa ya. Oke, mungkin kamu nih, Dila, ada nggak nih kayak pertentangan atau gimana nih, kamu pengen buktiin gimana nih? Ayo. Kalau pertentangan sih kan
kan setiap orang nanya ambil jurusan apa gitu kan, kesehatan masyarakat. Terus yang bikin sakit hatinya tuh kayak, oh yang kerja keliling cek di rumah ya. Ya apa lagi. Apa tuh kayak oh itu toh yang kerja kayak cek bak air yang tiap rumah gitu kan. Ya. Kan terus Bu Yani ya, Bu Yani. terus kayak yang kerja yang di puskesmas gitu kayak. Kan mereka nggak tahu prospek kerjanya, kan nggak harus di puskesmas keliling Ya, rumah banyak gitu ya. kan. Bisa ke dinasnya atau hal yang lain kan bisa gitu. Nah mungkin bisa pembuktiannya sih bisa kerja lebih dari yang keliling rumah sih. Pengen buktiin bahwa yang namanya jurusan kamu tuh bukan hanya sekedar keliling rumah kayak gitu ya, tapi masih ada yang lain. air, gitu kan. Cek bak sama cek WC ya. Karena memang ya mungkin perspektif masyarakat luas gitu kan beda-beda ya gitu ya. Mungkin karena memang belum paham terkait jurusan yang kamu ambil tuh sebenarnya bukan hanya sekedar di situ aja, bukan hanya sekedar di situ-situ aja gitu, tapi memang ada banyak. Gitu ya. Oke, kalau Dwi ada nggak nih? Kalau aku sih mungkin Mancing. berpikiran gini, kalau yang SMA aja buat cari kerja susah, berarti kan kita harus ke jenjang yang lebih tinggi untuk bersaing gitu loh. Jadi saya juga punya mindset gini, bahwa orang yang lulusan SMA sama orang yang berpendidikan yang lebih tinggi, pola pikirnya akan beda. Ya. Itu yang harus ditanamin. Jadi untuk pola pikir itu bisa berguna untuk memecahkan masalah atau sebuah krisis. Bahkan nggak cuma keluarga lah, bisa ke lingkup yang lebih besar lagi. Negara. Oke. Jika ada masalah jangan dihadapi. Iya. Emang bener banget ya. Ya saya setuju banget nih. Ini belum masuk mahasiswa aja udah pinter loh ya. Jadi memang bener ya. Karena pada dasarnya memang yang namanya mahasiswa itu sebenarnya bukan masalah nilai, tapi bagaimana merubah pola pikir. Bener nggak tuh teman-teman? Iya. Iya kan ya. Iya. Jadi merubah pola pikir yang sebelumnya memang pola pikirnya sempit bisa diperluas kayak gitu. Karena bukan lagi harapan keluarga. Kalau Iya. sebagai mahasiswa memang sudah menjadi harapan orang banyak. Iya benar banget, bukan hanya sekedar harapan keluarga tapi harapan seluruh orang banyak kayak gitu ya intinya ya kayak gitu. Nah jadi Dwi tadi juga udah bilang bahwa pendidikan tuh juga bukan hanya sekedar SMA atau SMK aja kayak gitu, tapi kita juga harus bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Benar ya Wi ya? Kayak gitu. Memang iya kayak gitu karena pada dasarnya ya memang kembali ke masyarakat pemuda itu bahwa memang pemuda adalah agent of change gitu. Jadi bagaimana kita bermanfaat bagi orang yang banyak kayak gitu. Nah, terkait dengan beasiswa juga nih aku mau bilang nih bahwa memang yang namanya sebenarnya orang bisa kuliah atau orang bisa menjadi seorang mahasiswa itu sebenarnya bukan didasari karena tidak punya uang, tapi karena tidak ada kemauan sebenarnya. Kayak gitu ya teman-teman, setuju ya? Kayak gitu. Oke, mungkin ada teman-teman pertanyaan yang lain nih. Saya. Oh, ada nih. Oke, boleh. Dia Puspa. Begini sebenarnya mau tanya sedikit. Karena kita kan belum. Mau pulang nggak? Tahu. Sebenarnya dong. Udah izin belum? Udah tak? Enggak apa-apa. Orang tua bilang gimana sih? Biar sama-sama enak bisa. Nah, Masa pulang sudah nggak? berharap ini. Aku udah Iki pamit tau lah. Ulang enggak apa-apa. Pamit ya. Aduh, enggak jadi bertanya. Ora. Aku Oke, tanya. aku tak ya, mulai kayak gitu ya, Bro. Weh, pemulang kan. Oh ya, mulai kayak. Orang. Nek misal sudah durasinya enggak apa-apa, aku enggak bertanya. Oke. Nggak apa-apa bertanya bos. Oke. Itu Nih. ada. Oke, teman-teman, jadi ini Padahal karena pertanyaan memang bentar loh. Ragu. ada ini Der Puspa juga udah mau pamit nih, mau balik karena memang ada urusan yang lain ya. Gitu. Jadi ini Puspa mau pamit nih. Boleh sampaikan dulu. Ini sebelum kamu pulang boleh sampaikan dulu nih. Sayonara. Apa gitu? Tetap menyerah dan jangan semangat.
untuk angkatan 21 yang akan masuk universitas tahun depan, jangan gantungkan harapan kalian pada SNMPTN, karena menurutku nggak bisa digantungin lewat SNMPTN. Kalau kalian ingin berjuang, berjuanglah lewat SBMPTN. Oke, kita tahu dong. Iya. Oke, terima kasih ya. Ini untuk Puspa ini mau pamit duluan, jadi pamit dulu. Dadah Puspa. Oke, terima kasih ya Puspa ya udah datang pada malam hari ini tentunya di Gemas. Wes dijemput arah mah. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, satu. Ya. Dari saya. Oke, boleh. Mau tanya sebenarnya. Jadi saya punya 2 pertanyaan yang masih berhubungan. Mungkin nanti ada hubungannya dengan Mas Ilyas Satori. Yang pertama kan saya tahu lah, kalian kan orang sini, saya juga orang sini, orang kampung sini. Namanya saya blur lah. Akamsi lah. Akamsi. Kalian juga aktif di organisasi di SMA kalian atau di SMK kalian. Kalian juga lumayan aktif di organisasi kampung sini. Yang sampai sekarang ya juga kalian juga ikut andil juga sampai saat ini kan. Terus kalian juga sibuk di dunia pergaulan kalian, dan pada akhirnya di tahun ini kan alhamdulillah kalian juga diterima gitu. Nah, bahwasanya ini pertanyaan lebih internal ke kamu sendiri. Kan kita juga sebenarnya kan beberapa bulan yang lalu ada sedikit kritikan sih sebenarnya kan, nanti takutkan kalau kita ikut muda-mudi itu mengganggu kegiatan sekolah atau seperti apa. Oh, ternyata di sini sudah ada yang memang sudah aktif di SMA, aktif di kampung, dan saat ini bisa ada yang dapat bidik misi sama juga lolos juga bidik misi toh. Berarti kan memang anggapan itu tidak benar. Nah, terus tipsnya apa sih sebenarnya? Kalian kok bisa lolos, bisa bidik misi, organisasi kampung bisa jalan terus, di SMA jalan terus. Nah, boleh di-share nggak kepada teman-teman mungkin lingkungan Akamsi sini atau di lingkungannya lain yang merasakan hal yang sama gitu. Yang untuk pertanyaan yang kedua, setelah nanti jenengan lulus, kalau saya kan nggak lulus. Bila lulus mungkin berapa tahun? 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jangan sampai. Atau 3,5 tahun ke depan lah. Kalian kan bidik misi kan pasti insya Allah 3,5. IPK-nya 3 semua lebih. Terus kalian tiba-tiba datang ke kampung, pulang lah istilahnya, belum dapat kerja gitu. Terus tiba-tiba ditanyain, ini sih cuma kemungkinan loh, aku nggak mendoakan, belum dapat kerja. Terus suatu saat tetangga kalian ada yang bilang begini, lu kuliah atau mulai baru nganggur istilahnya. Paham maksudnya? Iya. Nah, di situ sikap kalian harusnya seperti apa? Apakah kalian acuh tak acuh atau dengan sikap opsional yang lain? Mau dijawab? Ya. Oke, boleh dijawab nih dari siapa dulu nih? Dari SNMPTN dulu deh. Kalau aku pribadi lebih ke jujur aja sih. Kalau misalnya kita emang nggak ada waktu luang biarpun sedikit, bilang nggak bisa. Kalau misalnya masih ada waktu luang ya kita ikut. Jadi kayak nggak bohongin diri sendiri gitu loh. Iya. Nggak memaksakan diri gitu ya. Jadi yang sebenarnya memang harus ada kegiatan yang harus diselesaikan, tapi karena mungkin nggak enak atau gimana kayak gitu, jadi kayak membohongi diri sendiri gitu, akhirnya ikut, tapi akhirnya acara yang lain atau kegiatan yang lain bisa terbengkalai gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Dwi sendiri gimana nih? Kalau saya sih sepakat sama Mbak Tila bahwa itu semua di manajemen waktu. Kalau manajemen waktunya bagus, terus kita bisa menempatkan diri kapan waktunya untuk pendidikan, kapan untuk masyarakat, itu bisa kita manage biar bisa lebih cantik lah mainnya. Terus Cantik ya. ya, Iya, terus gimana tuh? yang paling penting sih yang harus dipikirkan itu bahwa pendidikan itu penting. Sepenting apa pendidikan itu, bahwa generasi muda besok itu akan menjadi
pemimpin-pemimpin gitu loh bagi generasi muda, apalagi buat meneruskan kisah-kisah para pejuang atau meneruskan tonggak penerus bangsa ini. Jadi masa depan bangsa itu ada di pemuda. Terus kalau masalah yang bisa aktif di organisasi atau di lingkung desa atau masyarakat itu yang harus ditanamkan bahwa kita itu produk dari masyarakat, bukan soal oh saya pintar, bukan berarti saya pintar sendiri. Jadi itu semua ada andilnya dari masyarakat itu sendiri. Oke, ya benar banget ya, saya setuju banget nih. Wah, memang pada dasarnya ya ini anak-anak bidik misi ini cerdas-cerdas ya Bang Surya ya, dan teman-teman semuanya ya. Jadi adik tingkatku ya. Nah memang iya kalau pada dasarnya istilahnya jangan sampai kayak jadi orang yang kayak kacang lupa kulit gitu ya. Kancang Lupa Kancang Garuda Rose. lupa dengan asal usul kalian kayak gitu ya. Jadi kayak kalian tuh dulu sebelum kalian kayak istilahnya kalau sekarang udah ada di posisi ini tuh kalian sebenarnya dulu dibesarkan dari masyarakat, dari keluarga yang memang kecil kayak gitu kan istilahnya ya. Oke. Jadi jangan teman-teman semuanya tetap kalian harus ingat bahwa seberapa tinggi pun pendidikan kalian itu tetap pengabdian masyarakat itu adalah nomor satu gitu ya. Terkait dengan keluarga juga kayak gitu. Nah, ini yang kedua nih ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya kalau untuk pertanyaan yang kedua ini lebih mengarah ke saya deh. Lalu saya sendiri juga. Jadi kayak ini kan besok kalian kan pada akhirnya kan kayak jadi anak rantau gitu ya, agak jauh dari rumah gitu ya. Nah, setelah kalian besok lulus, kira-kira kalau belum dapat kerja yang namanya kalau udah lulus kan pasti bimbang gitu ya, ini mau kerja di mana atau gimana kok aku belum dapat kerja kayak gitu. Seperti aku dulu juga pernah ngalami juga kayak gitu. Nah ini sebenarnya dia ngepasin ke saya nih pertanyaannya. Ya gitu kan. Nah kalau dari kalian gimana nih? Lihat dari tanggapan-tanggapan kayak gitu tuh. Jadi kayak tetangga yang memang kadang kayak sebenarnya kamu merencanakan respon biasanya. Bu Tejo tuh. Iya, sebelumnya usaha sih selama kuliah nyari relasi yang banyak. Cari informasi. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu loh. Iya. Hujannya itu omongan tetangga. Iya. Mantap. Terus sekali. kalau semisalnya ya naudzubillah sepinter ini loh. kalau udah lulus nggak dapat kerja ya kita tanemin kayak diam-diam menghanyutkan. Iya. Kayak kita diam-diam usaha tanpa harus keluar-keluar gitu. Jadi kan tiba-tiba kita kerja. Kan sebelumnya dinyinyirin gitu kan. Gimana Mbak? Ngomongnya ke Mas Wahyu sih. Hah? Sebelumnya kan kita belum dapat kerja, terus kita tiba-tiba dapat kerja, kan Iya. mereka kan udah diem gitu. Terus sebenarnya banyak kerjaan yang nggak harus sejurusan sama apa yang kita ambil sebelumnya. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa masak tapi jurusan kita ekonomi, kita bisa ya minimal lah ikut kopi lah atau apa Iya. gitu. Jadi kalau misalnya jurusan kita nggak bisa dapetin apa yang kita bisa korek apa yang kita bisa dalam apa kayak bakat kita gitu loh. Potensi ya. Entah itu bisa nyanyi lah apa gitu, Oke. kita bisa kembangin. Iya. Oke, ini bicara soal ekonomi saya jadi ngerasa nih, gitu nih. Aku besok kayaknya harus belajar masak nih. Oke, kalau dari Dwi sendiri gimana tuh? Kalau dari pertanyaan itu tuh? Kalau kayak gitu sih, kalau semisal kita udah lulus terus nggak dapat kerja, pulang terus dinyinyirin sama tetangga sih, cuma bisa ngebuktiin aja sih. Kalau kita nggak dapat kerja ya kita berusaha buat cari kerja itu sendiri, yang pasti itu. Terus yang kedua, bagaimana kita buat berguna bagi masyarakat atau mengubah masyarakat, setidaknya bisa membuat sedikit perubahan di masyarakat itu sendiri. Terus kalau semisal ada yang pengen ke S2 ya cari beasiswa lah, itu banyak. Ya, benar banget. Ya, jadi memang ada opsi-opsi yang banyak banget terkait kayak gitu ya. Jadi memang kalau semisal memang kalian pengen ngelanjutin lagi juga sebenarnya beasiswa dari pemerintah tuh banyak banget kayak gitu, karena memang sekarang program-program pemerintah tuh saya memang sangat berterima kasih ya pada pemerintah, karena memang banyak banget nih beasiswa-beasiswa yang memang sekarang diberikan kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia kayak gitu.
gitu. Selain bukan hanya bidik misi tapi ada beasiswa yang lain juga kayak gitu. Oke, ini sebelum aku tutup nih mungkin ada ada tips atau mungkin ada motivasi yang memang mau diberikan kepada adik-adik atau teman-teman yang udah pada nonton nih, dengerin kita selama sharing-sharing sebelumnya juga kayak gitu, ada nggak nih? Tetap stabilkan nilai, terus jangan berharap besar sama SNM, karena SNM itu balik lagi kayak cuman keberuntungan aja sih. Oh iya, oke. Ya jadi memang faktor bejo. Kalau orang Jawa gitu ya bilangnya ya, faktor bejo. Gitu. Harus sering-sering makan sate bejo. Oh iya, harus sering-sering makan sate bejo, bener itu. Ya kita promosi dong. Boleh. Iya, Mantap bener. bahasa Indonesia deh. Iya. Nanti harus sering-sering makan sate bejo, nanti Bramen lurus ke arah Boyolali ya. Proliman. Oh iya, Proliman. Iya bener. Oke, kalau dari Dwi sendiri gimana nih? Kalau saya sih teruslah bermimpi. Tapi Gantungkan pakai tinggi itu setinggi langit. Apalagi kalau semisal kita punya mimpi yang tinggi, entah itu jatuh, itu kamu masih jatuh di tempat yang tinggi. Terus jangan beranggapan bahwa kuliah itu cuma buat cari kerja aja. Apalagi kan sekarang kuliah apalagi kan kita sekarang kuliah terus banyak juga yang nganggur, apalagi untuk besok saingannya nggak cuma orang Indonesia, bahkan bisa luar ataupun robot. Itu sih yang penting, kuliah nggak akan merubah hidupmu, yang merubah itu pola pikir dan mindsetmu sendiri. Iya, bener banget. Oke. Tetap menyampaikan semangat. Tips atau penutupan yang indah ya dari teman-teman semuanya dari adik-adikku ini. Saya juga saya bukan walaupun saya ini terkait umur sebenarnya lebih dewasa ya, tapi Pemikirannya Sudah mengaku kalian lebih tua. tapi saya juga ikut sharing juga, saya belajar dari mereka juga Tanya yang gitu. pada boleh nggak? Oh boleh dong. PSMK 1 ya? Aku SMA 1. Iya. Tapi apakah kita kelas 3 sepemikiran dengan mereka? Oh, tidak. Jauh sekali. Iya, Kenapa ya? saya bangga sih dengan pemuda-pemuda sekarang kayak gitu, karena dulu waktu saya sekolah pun saya nggak berpikir jauh sampai seperti ini gitu loh. Nah, saya bangga gitu dengan pola pikir pemuda-pemuda sekarang ya. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi ya tentunya agent of change itu pasti ya kayak gitu, dan bisa bermanfaat juga bagi keluarga kalian, bagi masyarakat luas, tentunya juga bagi negara kita sendiri gitu ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja nih sharing-sharing dari kita nih. Thank you nih udah pada nonton tentunya di Gemas pada malam hari ini. Sampai ketemu di Gemas episode selanjutnya kayak gitu. Saya Wahyu Nuruda dan juga teman-teman di sini pamit. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu. Tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua.